Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Reski Febi Kartika Putri, dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 104. Di kesempatan kali ini saya ingin mendemokan atau eee, mempresentasikan aplikasi sistem akademi mahasiswa, di mana aplikasi ini dibuat untuk mengelola data mahasiswa serta menentukan status kelulusan dan beasiswa berdasarkan nilai yang diperoleh. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menerapkan konsep dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, struct, array, function, dan percabangan if, serta perulangan for dalam kasus nyata di bidang akademik. Nah, fitur utama pada aplikasi ini meliputi seperti penambahan data mahasiswa, tampilan data nilai, kemudian yang ketiga hapus data, dan interaktif untuk memudahkan pengguna. Ah, Pada program ini, status kelulusan ditentukan menggunakan percabangan IF dengan aturan sebagai berikut. Nah, nilai kurang dari 60 di eee, tid apa, eee, tidak lulus dan nilai 60 atau tidak atau lebih dinyatakan lulus, kemudian nilai di atas 85 lulus dan mendapatkan beasiswa. Nah, eee pada tampilan menu, pengguna dapat memilih menu tambah data, kemudian mari kita praktekkan terlebih dahulu. Nah, misalkan kita memilih angka 1, berarti kita menambahkan data mahasiswa. Nah, eh, kita mengambil contoh untuk memasukkan nih mahasiswa seperti eh, 201, 201, 101, anggaplah seperti itu. Kemudian nama mahasiswa. Contohnya nama saya masukkan Rizky Febi Kartika Putri. Nah, mata kuliah dasar dasar pemrograman, kemudian dilanjutkan dengan nilai. Eh, Seperti yang tadi saya jelaskan, jika nilainya kurang dari 60 maka dikatakan tidak lulus. Nah, anggaplah saya memasukkan nilai 70. Nah, kemudian eh, ketika diantar data berhasil ditambahkan. Nah, saya akan mencoba memasukkan 3 data mahasiswa sehingga kita bisa melihat tampilan tersebut. Nah, saya masukkan lagi, saya memilih satu untuk tambah data mahasiswa, kemudian NIM-nya, saya masukkan lagi 21, 201, 102. Nah, namanya hmm, Baby, seperti itu. Kemudian mata kuliah dasar, dasar pemrograman. Kemudian nilainya eh, anggaplah 50. Nah, satu lagi kita memasukkan nama, contohnya Kartika. Sorry, kita pilih dulu satu untuk tambah data mahasiswa, kemudian kita masukkan NIM 201, 201, 103. Kemudian nama kita ambil anggaplah Ardi. Em, Dilanjutkan dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Aman. Kemudian nilainya kita ambil contoh nilainya 90. Nah, nah eh, coba deh kita buat satu lagi nama menjadi 4 ya. Jadi eh, kita ambil eh, tambahkan data mahasiswa lagi satu, kemudian masukkan NIM 201, 201, 104.
namanya Jimmy. Kemudian mata kuliah dengan mata kuliah yang sama, dasar-dasar pemrograman. Pemrograman. Terus nilainya eh, 80. Nah, nah, sudah ada 4, maka jika kita mau melihat eh, nilai yang dinyatakan eh, lulus maupun tidak lulus serta mendapatkan beasiswa, maka coba kita eh, memilih opsi pilihan nomor 2. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Jadi untuk eh, nilai eh, kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus, kemudian eh, nilai 70 lulus, dan nilai nilai 90 dan 80 lulus dan dapat beasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian hmm, eh, coba selanjutnya saya akan lanjutkan di pemrograman yang kedua atau aplikasi kedua, yaitu sistem data perpustakaan, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola data buku serta mengelompokkan kategori stok buku. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengelolaan data buku secara sederhana, sekaligus menerapkan konsep dasar pemrograman dalam kasus nyata di bidang perpustakaan. Kurang lebih sama seperti sebelumnya fiturnya, yaitu pertama tambahkan buku, kemudian tampilkan semua buku, cari buku, kemudian hapus buku, dan yang terakhir adalah menu interaktif atau keluar ya. Nah, uh, anggaplah saya memasukkan nama buku, nama buku. Jadi saya tambahkan dulu bukunya, saya memilih nomor 1. Kemudian kita masukkan kodenya, anggaplah kodenya 01, judul bukunya dasar-dasar pemrograman. Atau eh, ini deh, ya udah dasar, dasar, dasar pemrograman. Nah, pengarangnya anggaplah nama saya, Baby. Kemudian tahun buku tersebut 2022, stoknya eh, kita memasukkan 10. Nah, jika stok lebih dari 10, maka nanti akan muncul kategorinya banyak. Namun jika stok antara 1 sampai 10, maka kategorinya sedikit. Dan nanti jika stok 0, maka kategorinya habis. Nah, kita masukkan dulu 10. Oke, maka berhasil. Kita mencoba 3 atau 4 buku yang kita masukkan. Nah, kita tambahkan lagi bukunya, masukkan kode buku 02, kemudian judulnya anggaplah belajar, belajar dasar pemrograman. Kemudian pengarangnya namanya Reski, tahunnya 2025, stoknya anggaplah 5. Kemudian kita tambahkan lagi 1, tambah buku, kodenya 03, judulnya eh, sistem informasi. Kemudian pengarangnya ketika tahun 2004, stoknya anggaplah 0. Nah, satu lagi kita tambahkan kode bukunya 04, kemudian judulnya eh, apa ya? eh pemrograman gitu aja. Kemudian
pengarangnya Putri, kemudian tahun 2022, stoknya anggaplah 16, 17 ya. Nah, kita sudah memilih 4, maka kita akan coba outputnya. Saya memilih fitur nomor 2 untuk menampilkan semua buku. Saya pilih 2, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, jika stok lebih dari 10, maka dia termasuk kategori banyak. Kemudian jika stok antara 1 sampai 10, maka kategorinya sedikit, dan jika stok 0, maka habis. Tuh. Nah, hmm, kemudian ada fitur yang namanya hapus. Nah, jika saya ingin menghapus fiturnya, maka saya akan menekan fitur nomor 4, kode 4 ya. Nah, eh, kemudian saya memasukkan nomor buku yang akan saya hapus. Contohnya, saya memasukkan 2. Nah, maka buku dengan kode 02, yaitu belajar dasar pemrograman, pengarang Reski, kemudian tahun 2025, stok 5, dan kategorinya sedikit, maka akan terhapus. Nah, coba saya akan menampilkan kembali yang telah saya hapus. Saya akan memilih fitur nomor 2. Nah, maka akan tertampil seperti ini, kode buku nomor 2 setelah saya hapus. Kemudian saya mencoba untuk cari buku. Saya akan memilih fitur nomor 3. Nah, masukkan judul buku. Anggaplah saya mencari pemrograman. Pemrograman. Muncul seperti ini. Tuh, ada muncul 2. Kode nomor 1 dan kode nomor 2. Gitu. Oke. Nah, dari kedua aplikasi uh, yang saya buat, saya dapat memahami bagaimana konsep dasar pemrograman diterapkan dalam kehidupan yang nyata, seperti sistem akademi dan pengelolaan perpustakaan. Pembuatan aplikasi ini juga melatih kemampuan logika, struktur data, dan pemecahan masalah. Mungkin sekian presentasi atau demo mengenai pengembangan aplikasi yang telah ditugaskan sebelumnya. Apabila ada kurang atau salah dalam berucap, saya memohon maaf, dan terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Selamat malam.